lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, di sini ada 3 gambar, kemudian ada satu gambar yang ditanyakan, di mana satu gambar ini merupakan lanjutan dari 3 gambar yang ini juga. Nah, ini bisa kita jawab kalau kita tahu bagaimana pola dari susunan gambar-gambar ini. Nah, kalau kita lihat di sini adalah lingkarannya putih, kemudian hitam, putih, maka selanjutnya lingkarannya berwarna hitam. Berarti jawaban yang B ini salah, yang E ini juga salah. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat di sini ada garis ya yang ditarik dari sudut perseginya seperti ini, ada 4 garis. Nah, di mana garis ini berkurang satu persatu pada tiap gambarnya. Pertama, yang ini berkurang, di sini tidak ada lagi garis. Kemudian pada gambar selanjutnya yang ini berkurang sehingga di sini tidak ada lagi garis, juga di sini juga tidak ada. Nah, maka selanjutnya yang berkurang itu adalah yang ini. Jadi berurutan ya seperti ini. Jadi garis yang di kanan atas, kemudian kanan bawah, lalu kiri bawah, yang ini hilang. Kemudian berarti gambar selanjutnya itu adalah yang dalamnya berwarna hitam, kemudian garisnya tinggal satu, berarti seperti jawaban yang A, karena yang hilang itu garis yang ini, tinggal satu yang ini garisnya. Maka jawabannya adalah A. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, di sini ada gambar segi 8, kemudian ada garis yang membagi dua segi 8 tersebut. Nah, kemudian selanjutnya, di sini adalah sisi kiri ya, sisi kiri, dan ini adalah sisi kanan dari garis. Kemudian di sebelah kirinya ada lingkaran, di sebelah kanannya ada segi 4. Begitu juga gambar 2, di kirinya ada lingkaran, kemudian di kanannya ada segi 4. Dan ini juga seperti itu, di kirinya ada lingkaran, kemudian di kanannya ada segi 4. Yang ini. Nah, kemudian selanjutnya dapat kita lihat bahwa garis ini dia posisinya berpindah-pindah di gambar berikutnya. Nah, di mana yang awalnya dia sudutnya dari sini ke atas ini, lalu berpindah posisinya berlawanan arah jarum jam. Nah, seperti ini. Jadi yang awalnya dia 2 di sini ya, kemudian berpindah sudutnya dari sini ke atas ini. Nah, berarti kita peroleh gambar seperti gambar 2. Dia garisnya, sudutnya ada di sini, 2 ini, kemudian ditarik garis. Lalu yang ini berpindah ke sini, berlawanan arah jarum jam. Kemudian yang ini juga berpindah ke sini. Berarti selanjutnya garisnya ditarik dari sudut ini ke sudut kiri atas seperti ini. Nah, seperti ini pada gambar 3. Nah, selanjutnya berarti dari sudut yang ini kita pindahkan. Berarti selanjutnya sudutnya ditarik dari sini ke bawah ini. Berarti selanjutnya garisnya adalah seperti ini. Nah, kalau kita lihat berarti jawabannya antara C atau E. Nah, berarti yang ini salah. Nah, kita lihat antara C dan E ya. Nah, berarti gambar lingkaran, ya kalau garisnya ada seperti ini, berarti kalau kita lihat ya dari tadi, ini lingkaran berada pada kiri, kemudian pada kanannya adalah segi 4 seperti ini. Jadi, seperti kita merotasikan berlawanan arah jarum jam. Nah, posisi lingkaran ini tetap di sebelah kiri garis. Maka selanjutnya posisi lingkaran ada di bagian bawah seperti ini. Nah, berarti sekarang ini adalah posisi kiri dan ini sisi kanan. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, pada gambar ini terdapat 3 gambar ya, kemudian ada satu gambar yang ditanyakan, di mana gambar ini juga mengikuti pola pada 3 gambar sebelumnya. Nah, kalau kita lihat, jadi di sini ada segi 4, kemudian ada seperti huruf L. Nah, seperti ini, di mana ada yang panjang, yang panjangnya yang seperti ini yang panjang, kemudian ada yang
pendeknya, bentuk pendeknya. Jadi ada segi 4 yang pendek, kemudian ada segi 4 yang panjangnya. Nah, kalau kita lihat di dalamnya itu ada segi 4 seperti ini, segi 4 putih. Nah, di mana segi 4 putih ini berada di yang ini yang dipanjang, di bagian panjangnya, kemudian ini di bagian pendeknya, lalu yang ini di bagian panjangnya. Maka selanjutnya dia segi 4 ini berada di bagian yang pendeknya. Berarti yang A ini bisa jadi ya, yang B. Nah, yang C ini salah karena dia berada di bagian yang panjang. Ini jawabannya salah. Yang D ini juga salah karena posisi segi 4 bukan di tengah-tengah ini ya. Bukan di antara panjang dan pendeknya. Jadi di yang salah satunya. Jadi yang D ini salah, kemudian yang ini juga bisa jadi benar. Nah, selanjutnya kita lihat bentuk L ini dia dirotasikan sejauh 90 derajat. Jadi yang awalnya dia seperti ini, kemudian dirotasikan 90 derajat searah jarum jam, maka dia dapat gambar seperti ini. Kemudian yang ini dirotasikan 90 derajat, maka dapat gambar seperti ini. Lalu, jika ini kita rotasikan 90 derajat, maka kita akan memperoleh gambar seperti yang B. Jadi jawabannya adalah yang B. Pada soal ini terdapat 3 gambar yang memiliki suatu pola tertentu, kemudian kita akan mencari gambar selanjutnya itu seperti apa mengikuti pola dari gambar-gambar yang sebelumnya. Nah, kalau kita lihat pada gambar pertama, ini terdapat 2 garis dengan di kedua ujungnya yaitu segi 4 dan segitiga seperti ini. Lalu pada gambar yang kedua, ini terdapat 3 garis, ya sama dengan yang pertama, itu terdapat segi 4 dan segitiga di kedua ujungnya. Dan gambar ketiga itu terdapat 5 garis, sama ya, ada segi 4 dan segitiga. Nah, banyaknya garis pada masing-masing gambar yaitu 2, 3, dan 5, di mana hubungannya ini berarti ditambah 1 garis, yang ini ditambah 2 garis. Maka yang selanjutnya itu adalah ditambah 3 garis, berarti gambar keempat yaitu terdapat 8 garis. Nah, kalau kita lihat dari pilihan jawaban yang ada, yang untuk A ini terdapat 9 garis. Lalu yang B ini terdapat 8 garis. Untuk yang C ini terdapat 6 garis. Yang D ini 7 garis. Yang E ada sebanyak 8 garis. Nah, berarti jawabannya antara B dan E. Nah, akan tetapi kita lihat di sini ujung-ujung dari garis itu adalah segi 4 dan segitiga, sedangkan yang E itu adalah segitiga keduanya. Berarti jawaban yang E ini salah, berarti jawabannya adalah yang B. Pada soal ini terdapat 3 gambar yang memiliki suatu pola tertentu, kemudian kita akan mencari gambar selanjutnya mengikuti pola dari gambar-gambar yang sebelumnya. Nah, kalau kita lihat pada gambar 1, ini terdapat unsur lingkaran dan bintang, di mana pada gambar kedua, unsur lingkaran ini berpindah ke kotak berikutnya searah jarum jam, berarti posisinya sekarang ada di sini, di kotak kiri bawah, berarti posisinya sekarang ada di sini. Kemudian selanjutnya lingkaran ini berpindah ke kotak berikutnya searah jarum jam dan posisinya ada di sini. Maka pada gambar selanjutnya lingkaran itu posisinya terdapat di kanan atas seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya untuk yang yang bintang hitam, posisinya itu berpindah secara diagonal. Jadi di kiri atas sama kanan bawah, kiri atas, maka selanjutnya itu posisi bintang ada di kanan bawah seperti ini. Maka jawaban yang tepat adalah gambar yang C. Pimpinan sering menuntut Anda menyelesaikan pekerjaan secara cepat sekaligus tepat waktu, terutama dalam pembuatan laporan akhir tahun. Apa yang Anda lakukan? Yang akan dilakukan adalah yang D,
membuat rencana dan target yang jelas sehingga pekerjaan selesai tepat waktu. Ketika kita sudah membuat rencana yang sistematis dan juga sudah apik, itu akan mendorong kita untuk bekerja lebih disiplin, lebih teratur untuk bisa mencapai target-target atau milestone yang sudah kita tetapkan dalam rencana yang dibuat sebelumnya. Perhatikan soal berikut ini dengan cermat. Setelah selesai menyiapkan berkas penting, Zaki pergi menuju restoran untuk menemui klien. Namun, apabila setibanya di sana klien yang ditunggu tidak kunjung datang setelah ditunggu selama 1 jam, sikap Zaki saat mencoba menghubungi klien tersebut tetapi tidak mendapatkan jawaban adalah titik-titik. Opsi A, menunggu klien tersebut sampai datang sebagai bentuk tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Teman-teman, opsi ini menunjukkan sikap profesional, tetapi sebaiknya lakukan tindakan yang lebih efektif dan sesuai dengan jadwal tugas yang harus dilakukan. Jangan sampai hanya karena menunggu klien tersebut membuat pekerjaan lain kita terbengkalai. Sebaiknya manfaatkan waktu yang dimiliki dengan sebaik mungkin. Jadi opsi ini masih kurang tepat. Selanjutnya kita cek opsi B. Melanjutkan pekerjaan lain yang belum diselesaikan agar tidak mendapatkan teguran dari atasan. Opsi ini menunjukkan sikap yang baik dan pekerja keras, tetapi belum dijelaskan apakah akan tetap menunggu klien tersebut sampai datang atau tidak. Jadi opsi ini bukan jawaban yang paling tepat. Selanjutnya kita cek opsi C. Mengirim pesan pada atasan mengenai sikap klien yang tidak datang tepat waktu ke restoran. Teman-teman, opsi ini boleh saja untuk dilakukan agar atasan mengetahui kondisi yang terjadi. Tetapi pada opsi ini belum dijelaskan mengenai tindakan selanjutnya yang akan dilakukan. Apakah akan tetap menunggu sampai klien tersebut datang atau melakukan tindakan efektif lainnya. Jadi, opsi ini masih kurang tepat. Selanjutnya kita cek opsi D. Menghubungi klien tersebut secara terus-menerus hingga mendapatkan jawaban dan kepastian. Teman-teman, opsi ini dapat mengganggu klien tersebut yang mungkin saja sedang melakukan pekerjaan penting hingga tidak bisa menjawab panggilan pada saat itu juga. Jadi, opsi ini masih kurang tepat. Terakhir kita cek opsi E. Mengirim pesan singkat pada klien tersebut untuk memberitahu bahwa Zaki tidak bisa menunggu lagi. Teman-teman, opsi E ini tentu sudah tepat, karena dengan mengirimkan pesan singkat pada klien, setidaknya sudah memberitahu klien tersebut mengenai tindakan yang akan Anda lakukan setelah menunggu lama. Jadi lebih pasti ya dan enak untuk kedua belah pihak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jawaban yang paling tepat adalah opsi E dengan nilai 5 poin. Anda bekerja sebagai kepala tim di sebuah perusahaan konsultan. Salah satu klien besar perusahaan adalah teman dekat Anda. Di saat yang sama, perusahaan Anda sedang mempertimbangkan untuk memberikan kontrak yang lebih besar kepada klien tersebut. Beberapa anggota tim merasa keputusan ini mungkin dipengaruhi oleh hubungan pribadi Anda dengan klien, meskipun Anda tahu keputusan itu didasarkan pada kinerja mereka yang baik. Apa yang akan Anda lakukan? Nah, ini masuk dalam topik profesionalisme. Jadi, tim kita tuh merasa bahwa kita dipengaruhi oleh hubungan pribadi. Padahal ya kita membuat keputusan itu karena kinerja mereka. Apa yang akan kita lakukan? A. Tetap melanjutkan pemberian kontrak kepada klien tersebut karena Anda tahu bahwa keputusan didasarkan pada kinerja mereka meskipun ada kekhawatiran dari tim. Nah, tetap melanjutkan tanpa penjelasan itu bisa memperburuk persepsi tim terhadap Anda dan menimbulkan kesalahpahaman. Poinnya 2. Yang B. Mengundurkan diri dari proyek untuk menghindari konflik kepentingan. Meskipun keputusan tersebut benar-benar didasarkan pada data dan kinerja. Nah, ini memang menunjukkan profesionalisme. Nah, tetapi jika dilakukan terlalu cepat, itu bisa menghambat proyek yang sedang berjalan. Poinnya 4. C. Mengadakan pertemuan dengan tim untuk menjelaskan
bahwa keputusan ini didasarkan pada kinerja klien, bukan hubungan pribadi, sambil membuka ruang diskusi untuk menghindari kesalahpahaman. Nah, ini adalah opsi yang paling tepat karena membuka diskusi transparan dengan tim, sehingga mereka memahami dasar keputusan dan menghindari konflik kepentingan. Jadi ada komunikasi dan juga diskusi, itu yang paling tepat ya, makanya poinnya yang C ini 5. D. Mengabaikan kekhawatiran tim karena mereka seharusnya memahami bahwa keputusan dibuat secara objektif berdasarkan kinerja klien. Mengabaikan kekhawatiran tim itu tidak profesional dan bisa merusak hubungan serta kerja tim. Poinnya 1. Yang E. Meminta atasan untuk mengambil alih keputusan kontrak agar tidak ada dugaan konflik kepentingan yang mengganggu profesionalisme tim. Nah, meminta atasan mengambil alih itu bisa menghilangkan potensi konflik, tetapi Anda kehilangan kesempatan untuk menunjukkan kepemimpinan dalam mengatasi masalah ini. Maka jawaban yang paling tepat di sini adalah yang C gitu ya. Anda bekerja di sebuah perusahaan yang sedang mengerjakan proyek penting dengan tenggat waktu yang sangat ketat. Salah satu anggota tim Anda menyerahkan pekerjaan yang belum sepenuhnya selesai dengan harapan, gitu ya. Di sini kuncinya. Dengan harapan tenggat waktu tetap terpenuhi. Anda menyadari bahwa kualitas pekerjaan tersebut tidak sesuai standar perusahaan. Jika proyek ini tidak selesai tepat waktu, perusahaan bisa kehilangan klien besar. Apa yang akan Anda lakukan? Ini masuk dalam topik profesionalisme. A. Menyerahkan pekerjaan apa adanya agar tenggat waktu tetap terpenuhi meskipun kualitasnya tidak maksimal. Nah, di sini ya, menyerahkan pekerjaan yang belum selesai dengan kualitas rendah itu bisa merusak reputasi perusahaan dan kepercayaan klien. Poinnya 2. B. Meminta anggota tim untuk memperbaiki pekerjaan, meskipun ini berarti proyek mungkin tidak selesai tepat waktu. Nah, meminta perbaikan baik untuk menjaga kualitas, tetapi ini berisiko melewati tenggat waktu yang bisa merugikan perusahaan. Poinnya 4. C. Mengambil alih pekerjaan tersebut untuk memastikan kualitas sesuai standar dan mengerjakannya sendiri agar tenggat waktu bisa terpenuhi. Mengambil alih pekerjaan bisa memperbaiki kualitas, tetapi ini berisiko mengorbankan produktivitas jangka panjang dan menunjukkan kurangnya delegasi. Poinnya 3. Dan yang D, ya, memberikan pekerjaan kepada anggota tim lain yang lebih berpengalaman agar hasilnya cepat diperbaiki tanpa mengorbankan kualitas. Nah, ini adalah opsi yang paling tepat karena menjaga standar kualitas serta memastikan proyek tetap berjalan tepat waktu dengan bantuan tim yang berpengalaman gitu. Makanya di sini poinnya tinggi ya, ini 5 karena kita menjaga standar kualitas dan memastikan proyek tetap berjalan. Yang E, melaporkan situasi kepada atasan dan meminta perpanjangan tenggat waktu agar kualitas pekerjaan tetap terjaga. Kalau meminta perpanjangan tenggat tanpa upaya penyelesaian internal terlebih dahulu, itu bisa membuat perusahaan terlihat tidak profesional di mata klien. Maka dari itu, jawaban yang paling tepat adalah yang D gitu ya. Anda merupakan seorang penulis yang lebih suka menulis novel dengan tema percintaan. Padahal sebagai seorang penulis seharusnya menguasai tema apapun. Suatu waktu, tim redaksi meminta Anda membuat novel dengan tema petualangan, di mana tema tersebut tidak terlalu Anda kuasai. Bagaimana respon Anda? Respon yang paling tepat kita tunjukkan adalah yang B ya. Menerima tugas tersebut, kemudian mempelajari lebih lanjut mengenai teknik menulis novel dengan tema petualangan. Kita ditantang untuk melebarkan zona nyaman kita ke bidang yang belum pernah kita lakukan. Tentunya hal ini akan merasa menakutkan ya. Kalau misalnya menakutkan itu adalah hal yang wajar. Tapi kita sadar, kita harus terus mengembangkan diri untuk bisa lebih baik lagi, untuk bisa lebih memiliki kapabilitas lebih luas daripada sebelumnya. Oke, sekarang kita coba perhatikan soal berikut ya. Memahami, bersikap, dan berperilaku anti korupsi melalui sikap jujur, peduli, bertanggung jawab, disiplin, kerja keras, sederhana, berani, dan adil teraktualisasi dalam tindakan berikut, kecuali yang A. Berani menegur meskipun akan dibenci orang lain karena kebenaran. Berani, ada nilai berani di sini.
Yang B, bekerja sama untuk hal yang bertentangan dengan nilai-nilai yang ada. Nah, ini udah kelihatan salah ya sebenarnya. Bisa langsung kita jawab. Tapi kalau mau dicek yang lain boleh. Pengakuan secara terbuka bahwa telah melakukan kesalahan. Ini ada nilai jujur di sini. Kemudian yang D, mengingatkan orang lain adanya ketidaksesuaian dengan nilai yang ada. Ini ada perilaku nilai berani dan juga peduli. Terus yang E, memiliki komitmen tinggi. Komitmen tinggi berarti nilai disiplin. Untuk selalu menyampaikan kebenaran, ada keberanian juga. Sehingga jawaban yang tepat jelas adalah yang B. Oke? Oke, kita perhatikan. Soal berikut ini kan dia cukup panjang ya. Bersifat paragraf atau narasi. Seperti biasa, kita langsung baca ke pertanyaan. Kegiatan anti korupsi yang sifatnya preventif merupakan unsur utama dalam strategi pemberantasan korupsi, yaitu apa? Nah, kalau teman-teman tahu makna preventif itu apa, narasinya ini udah nggak guna lagi untuk dibaca. Karena dia akan bersifat untuk mengulur waktu, menghabiskan waktu teman-teman. Makanya bisa langsung kita jawab. Di mana preventif itu memiliki tindakan atau memiliki makna tindakan yang berorientasi terhadap pencegahan atau sebelum terjadinya kejadian yang tidak diinginkan. Makanya kalau opsi yang A, dia berbicara penindakan itu sudah terjadi, salah. Yang B, pencegahan. Nah ini baru benar. Karena dia ada menyebutkan pencegahan potensi sebelum terjadinya korupsi. Yang C, peran serta masyarakat dalam mengontrol mekanisme. Mekanisme ini kan berarti selama berlangsungnya ya. Ini juga salah. Yang D, kontra korupsi yang sifatnya represif. Malah dia nyebutin sifat yang berbeda, yaitu represif. Ini salah. Yang E, penindasan. Penindasan kan berarti hukuman setelah ditangkap. Padahal kita mencegah terjadinya korupsi. Makanya jawaban yang tepat adalah yang B. Oke? Mari kita cek soal berikut. Hampir semua pegawai di kantor instansi saya meminta uang tanda terima kasih. Nah, uang tanda terima kasih ini adalah bentuk tindakan gratifikasi. Dan gratifikasi adalah praktik daripada korupsi. Rumusnya, ketika kita sudah mengetahui soal jenis ini adalah soal integritas, dihadapkan dengan praktik korupsi, langkah yang harus kita lakukan adalah melawan ya. Karena integritas dan korupsi itu adalah dua hal yang saling bertolak belakang. Terus dikatakan, namun menurut peraturan kantor hal itu tidak diperbolehkan. Nah, apalagi didukung ya, dipertegas di sini bahwa perbuatan tersebut dilarang di dalam aturan kantor. Maka kita nggak usah ikut-ikutan melakukannya. Nggak usah ya. Terus melakukan jika hanya terpaksa juga tetap nggak usah. Kita no kompromi. Terkadang-kadang juga nggak usah. Berusaha semampunya, jangan juga. Yang harus dilakukan adalah tidak ingin melakukannya sama sekali. Makanya jawaban yang tepat adalah yang E. Oke? Soal berikutnya. KPK adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam pemberantas korupsi. Integritas berdasarkan kompetensi KPK memiliki pengertian yang bagaimana? Nah, ini adalah definisi yang sudah kita pahami bersama-sama bahwa integritas itu maknanya adalah keselarasan atau kesesuaian antara pikiran, kemudian ke hati, lalu ke ucapan. Kebalik ya. Kebalik. Dari hati dulu, karena dari niat. Hati lanjut ke pikiran, lanjut ke ucapan, yang terakhir lanjut ke tindakan. Makanya kalau kita lihat di sini, opsi jawaban yang paling sesuai adalah yang B. Bertindak sesuai dengan perkataan dan tindakan sesuai dengan nilai secara konsisten. Oke? Kita lanjutkan. Berikutnya adalah pertanyaan tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip universal. Apa sih prinsip universal itu?
yaitu penerapan bahwa Bhinneka Tunggal Ika diterapkan dan dapat dirasakan secara menyeluruh oleh semua orang. Maka bisa kita lihat yang salah di sini nomor 2, hanya menerima anggota dari satu kelompok etnis. Ini salah. Kemudian nomor berapa lagi? Nomor 5, di mana kebijakan perusahaan memastikan semua karyawan diperlakukan adil sesuai status sosial. Terlihat benar padahal salah di endingnya. Makanya jawaban yang tepat adalah yang C. Oke? Mau lulus CPNS? Gak cukup cuma niat. Download Jadi ASN, follow akun ini, link lengkap ada di bio. Masih bingung mulai dari mana? Persiapan CPNS. Tes tinggal hitungan bulan, tapi kamu belum tahu kisi-kisi soal. Belum coba tryout, apalagi belajar materi. Yuk, mulai sekarang belajar terarah dan terukur bareng aplikasi Jadi ASN. Satu aplikasi, semua kebutuhan persiapan tes CPNS ada di genggamanmu. Benefit, ratusan latihan soal CPNS, tryout berkala dengan penilaian otomatis, materi lengkap, dan update sesuai aturan terbaru, ranking nasional, kota, dan kabupaten. Rekomendasi instansi berdasarkan nilai tryout. Download sekarang aplikasi Jadi ASN di Play Store dan App Store. Atau langsung akses via web, app jadiasn.id. Jangan kalah sebelum bertarung. Bersama Jadi ASN, jadikan mimpimu lolos CPNS, bukan lagi angan, tapi kenyataan.